Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zakwan Hanif, MPM 23411-091 dari kelas manajemen 23A. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sholat hajat. Apa sih pengertian dari sholat hajat? Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan maksud khusus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat. Kebutuhan atau keperluannya, setiap orang pasti memiliki hajat, memiliki kebutuhan dan keperluan. Terkadang keperluan itu sifatnya ringan dan biasa, misalnya kesehatan bagi orang yang sehat dan kebutuhan sehari-hari. Ketika kebutuhan atau keperluan itu dirasa besar, Rasulullah mengajarkan untuk tidak hanya berdoa, namun mendahuluinya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat dengan maksud meminta pertolongan Allah ini adalah sholat hajat. Hukum sholat hajat. Sholat ini termasuk sholat sunnah karena ada hadis riwayat Abdullah bin Abu Aufa dalam Sunnah Tirmizi merangkum tentang sholat ini. Imam At-Tirmizi berkata bahwa hadis tentang sholat hajat termasuk hadis gharib. Tulis beliau dalam Fikih Islam wa Adiltuhu. Keutamaan sholat hajat. Ada beberapa keutamaan sholat hajat. Yang pertama ialah dicintai Allah. Setiap sholat ini merupakan ibadah sunnah. Melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Ditinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan derajat orang-orang yang memperbanyak sholat. Diampuni dosanya. Yang ketiga adalah diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ampunan kepada orang-orang yang memperbanyak sholat. Mengerjakan sholat ini termasuk memperbanyak sholat dan memperbanyak sujud sebagai hadis di atas. Yang keempat, hajatnya dikabulkan. Niat sholat hajat. Niat sholat hajat. Usolli sunnatan hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ada pula tata cara sholat hajat. Sebelum sholat disyaratkan suci dari hadis kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Hendaknya menyempurnakan wudhu dan sholat hajat 2 rakaat juga dengan sempurna secara ringkas. Tata cara sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah, dan seterusnya membaca surat atau ayat Al-Quran. Seterusnya ruku dengan tumakninah, lalu i'tidal dengan tumakninah, lalu sujud dengan tumakninah, lalu duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, sujud kedua dengan tumakninah, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat atau ayat Al-Quran, ruku dengan tumakninah,
i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, sujud kedua dengan tumak ninah, tahiyatul akhir dengan tumak ninah, lalu terakhir salam. Doa setelah sholat hajat. Dalam kitab Tajul Jamil lil Usul dijelaskan, setelah melaksanakan sholat hajat, sebaiknya dilanjutkan dengan membaca doa sholat hajat. Doa ini diawali dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali atau minimal 33 kali, kemudian dilanjutkan dengan sholawat atas Nabi Muhammad SAW dengan jumlah yang sama. Astaghfirullahalazim milladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum ma la ta'budun ma la qayyuma wa atubu ilaihi, yang artinya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat padamu. Setelah itu membaca doa seperti yang diriwayatkan At-Tirmizi dan Ibnu Abbas, yang berbunyi, La ilaha illallah hayyul karim, subhanallah rabbil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibari rahmatika wa azima maghfiratika wal ghamimata min kulli birri wa salama min kulli la ta'adil zamaba ila ghafaratu wa la hamman ila farujata wa la hajatan hiyalaka ridho illa qadatullah. Sementara itu dalam kitab Jami' At-Tirmizi terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam risau dalam sebuah persoalan, beliau mengadah ke langit dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengucap, Ya Hayyu Ya Qayyum, artinya wahai Sang Maha Hidup dan Sang Maha Mandiri. Masih dalam kitab yang sama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang risau, beliau mengucap, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Waktu mustajab salat hajat. Ali Akbar bin Akil mengatakan dalam bukunya berjudul Penuntun Mengerjakan Salat Hajat, salat hajat pada dikerjakan pada waktu siang atau malam di luar waktu yang diharamkan untuk salat sunnah. Menurutnya, waktu yang terbaik untuk mengerjakan salat hajat adalah sepertiga malam terakhir, yakni antara pukul 1 dini hari hingga menjelang subuh. Hal ini bersandar pada sebuah hadis yang berbunyi, malam manakah yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, pada tengah malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.